Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahasa, selamat datang di Siniar Bahasa Kita Bicara. Ruang santai penuh makna untuk membahas bahasa, sastra, dan segala hal yang menginspirasi. Bersama saya, Yongki Ari Putra, akan ngobrol seru dan berbagi insight, dan tentunya menambah wawasan. Untuk membakar semangat kita pada podcast hari ini, tagline Siniar ini adalah mengulas bahasa, menghidupkan sastra, dan menginspirasi dunia. Yuk kita mulai episode hari ini, yaitu episode 3, Jejak Alumni Inspiratif. Di podcast hari ini kita akan mengupas kisah menarik dan juga penuh inspirasi bersama alumni Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kita akan membahas topik menarik bersama narasumber hebat dan juga inspiratif dengan berbagai pengalaman dan tentunya kisah yang menarik. Adapun tamu istimewa kita pada hari ini adalah Mas Muhammad Imam, owner CV Gimme Hijab, dan narasumber berikutnya yang tidak kalah hebat adalah Mas Revi Triano SPD, Ketua MGMP Bahasa Indonesia SMP Kota Cirebon, dan narasumber berikutnya yang tidak kalah menarik adalah Mas Suswanto SPD, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Pemerintah Desa Gagas Wetan. Selamat siang Mas Imam, Mas Revi, dan Mas Sus. Nah, sebelum kita menggali dan mencari tahu nih bagaimana kisah menarik dari para alumni Diksatrasia, kita mungkin akan kenalan dulu ya dengan ketiga narasumber kita. Halo Mas Imam, Mas Revi, Mas Us, boleh nih mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu dan kira-kira kesibukan sekarang itu ngapain saja? Dari mana? Dari yang paling tua dulu. Ya, boleh, dari yang paling senior nih. Paling sempurna. Udah kalau mau umur kalah deh. Ya, saya Muhammad Imam Bagus Wahyudi. Kebetulan saya memang lulusan dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tahun 2014. Kalau nggak salah ya, saya lupa ingat ya. Aktivitas saya sekarang dulu itu memang mendidik, mengajar. Pernah mengajar di SMP, SMA, bahkan jadi dosen juga di salah satu universitas di Cirebon. Tapi hari ini saya fokus untuk bisnis karena memang ternyata butuh waktu yang banyak juga untuk pengembangan bisnis. Gitu Mas Yongki. Iya, sepertinya menarik sekali ya. Dari yang ternyata tenaga pendidik menjadi pembisnis ya Mas. Iya, alhamdulillah. Mungkin bisa dilanjut sama Mas Revi. Oke, nama saya Revi Triano. Kebetulan sekarang saya menjadi pengajar di SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Lulus tahun 2015. Dan memang dari lulus sudah concern di dunia pendidikan, mungkin berbeda dengan sebelumnya ya yang melenceng ke dunia wirausaha akhirnya kan gitu kan. Kalau saya sendiri memang dari 2015 semenjak lulus sampai dengan saat ini masih ada di dunia pendidikan. Kebetulan juga mendapatkan mandat untuk menjadi ketua MGMP Bahasa Indonesia Kota Cirebon. Oke, sepertinya menarik ya Mas. Lanjut mungkin sama Mas Us. Ya, nama saya Suswanto atau biasa dipanggil Uus. Saya lulus tahun 2021, termuda ya kan? Bapak-bapak sekalian. Oke lah. Oke. Ya, saya setelah lulus itu langsung bekerja di pemerintah desa, yang dimana Desa Gagas Wetan, Kabupaten Cirebon. Adanya di perbatasan terletaknya. Kecamatannya Kecamatan Gegesik. Saya bekerja di desa itu mulai dari tahun 2022 sampai sekarang. Ya mungkin itu saja. Oke. Singkatnya. Sepertinya akan ada kisah menarik nih dari ketiga narasumber hebat kita. Tapi sebelum kita nanti mengobrol lebih jauh lagi, mungkin kita akan tipis-tipis dulu pertanyaannya, mas-mas sekalian. Kita mungkin akan coba kilas balik. Kalau semisal waktu itu ditarik mundur ke masa-masa kuliah dulu nih, kira-kira apa sih alasan pertama kali memantapkan hati memilih program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Dari siapa dulu? Bebas. Gimana kalau kamu suka? Ya, kita mau ikut ya. Mungkin dari Pak Revi dulu. Yang mendorong untuk kuliah mengambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia pada saat itu mungkin waktu awal kuliah sih tidak terfikirkan untuk menjadi guru awalnya. Tapi ternyata seiring berjalan waktu, memperdalam ilmu pendidikan, ternyata saya menemukan passion di sini gitu. Oh ternyata
menjadi guru itu seru gitu kan. Dimulai dari pada saat kita mulai micro teaching, kemudian pemahaman tentang ilmu-ilmu pedagogis ini memang menjadi daya tarik sendiri untuk saya. Jadi saya pribadi mengapa memilih itu ya, awalnya tidak terfikirkan untuk memilih prodi pendidikan, tapi seiring berjalan waktu ternyata saya menemukan passion dan akhirnya memperdalam pendidikan sendiri. Oke, menarik. Jatuh cinta udah. Jatuh cinta. Jatuh cinta dengan pendidikan. Kalau Mas Imam, Apa ya yang mendorong saya memilih jurusan bahasa dan sastra Indonesia itu unik sebenarnya perjalanannya. Sebenarnya karena alasan utamanya itu karena dipaksa orang tua. Jadi udah kamu kuliahnya di Cirebon aja. Sedangkan memang dari dulu saya tuh senang komputer, senang sains gitu ya. Dan akhirnya dipaksa kuliah di sini, pilihannya terbatas dan harus di Universitas Swadaya Gunung Jati. Karena bagus, paling bagus di Cirebon lah. Orang tua kan pun betul. ya udah, kita sebagai anak nyari bertanya kan gitu ya. Pas masuk, karena orang tua saya juga dua-duanya seorang pendidik gitu ya, guru gitu. Pas masuk sini ternyata pilihannya hanya 4 waktu itu. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi gitu ya. Akhirnya kenapa saya pilih bahasa dan sastra Indonesia? Mungkin di otak saya karena itu yang paling mudah seperti Dan ternyata iya. Ternyata Tidak memang ada morfologi dan macam-macamnya gitu ya, sesuai keilmuannya gitu. Ada fonologi, ada sintaksis dan sebagainya. Sebenarnya itu yang membuat saya kok seru ya jadinya gitu. Kok membuat saya berpikir lagi gitu. Berpikir tuh akhirnya yang awalnya tidak sengaja, yang awalnya tadi tidak jatuh cinta gitu, hanya kuliah aja lah pengen lulus. Ternyata setelah 6 bulan di sini ketemu dosen yang baik, ketemu lingkungan yang baik, dan tentunya teman-teman juga yang baik pada waktu itu support banget gitu ya. Akhirnya saya jatuh cinta ketika jatuh cinta tuh belajar apa aja enak. Ketika belajar apa aja enak ya, alhamdulillah bisa memetik hasilnya di hari ini gitu. Jadi karena terpaksa terus jatuh cinta, jadinya keterusan. ngawalin perjodohan ya. Iya, perjodohan gitu ya. Terpaksa dan dipaksa. Iya sih. Kalau ada yang lain nih tiba-tiba saya mah di sini kayaknya kurang sukses atau apa, gimana. Insya Allah sih kalau kalian mulai mencintai apa yang kalian lakukan, nanti ketemu entah jadi guru atau jadi apapun itu, yang pasti insya Allah di sini baik gitu, belajar mengenal diri sendiri. Karena apa? Ketemu dosen yang baik, lingkungan yang baik, jadi kita punya karakter yang baik dan bisa jadi sampai sekarang gitu. Nah, betul sekali. Positif. Positif. Berarti jatuh cinta kemudian terbiasa ya. Nah, sekarang Mas Us. Kalau saya sama seperti Mas Imam, karena dorongan orang tua juga. Kemudian ternyata pas masuk ke sini ternyata saya juga jatuh cinta juga. Jatuh cintanya karena apa? Ternyata bahasa Indonesia itu luas ya, gitu kan. Ada sastra, budaya, bahasa, lain-lain lah, gitu kan. Ya, jadi tertariknya saya itu bukan hanya mempelajari bahasanya saja, tapi yang lainnya juga, gitu kan. Karena cakupannya lumayan luas. Nah, itu yang bikin saya tertarik. Tapi berhubung bukan jodohnya saya untuk menjadi seorang tenaga pendidik ya. Betul. Begini jadinya. Tapi nyambung kok, ada pelajaran korespondensi kan. Betul. Ya, pelajaran itu juga dipakai dipakai di seluruh instansi, Mas. Jadi Apalagi di desa ya Mas. ya, apalagi di Indonesia urusnya surat menyurat kan gitu kan. Administratif kan. Ya itu Berguna banget ya. berguna banget, sangat berguna. Kalau di sini sangat berguna banget. Mungkin ya tertariknya sih karena banyak pembelajaran yang mungkin di luar perkuliahan ada yang tidak diajari gitu kan. Tapi ketika kita belajar di kuliah tentang jurusan bahasa Indonesia itu sangat luas, banyak pembelajarannya. Iya, ya baik, berarti program ini salah satu program cukup bermanfaat ya untuk di masa depan nanti. Bukan Jadi- cukup bermanfaat. Oh ya, sangat bermanfaat sekali. Jadi untuk adik-adik siswa pelajar yang ingin berkembang dan juga berproses bersama bisa masuk ke program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia pastinya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Mas, selama kuliah pasti ada 1 atau 2 momen yang sangat berkesan. Nah, kira-kira menurut pandangan Mas di sini apa sih momen
atau kegiatan yang sangat berkesan ketika waktu kuliah dulu? Ya, siapa nih? Nggak tahu tuh. Mungkin Mas Ulus dulu. Gantian Mas Ulus dulu. Diputar ya sekarang ya, diputar. Bebas aja lah. Kalau saya sih kegiatan yang menarik ya. Ya selama kuliah kan saya aktif di organisasi juga gitu kan. Jadi sambil belajar berorganisasi juga. Dari semenjak SMP, SMA itu saya tidak pernah ikut organisasi, tapi ketika kuliah saya ikut berorganisasi. Alhamdulillah dipercaya sama teman-teman juga. Saya disuruh jadi ketua umum. Kan masih bingung gitu kan. Harus apa yang harus dikerjakan di organisasi. Jadi ya kita menikmati saja, tapi seru. Menambah ilmu pengetahuan kita juga gitu kan, tentang bagaimana cara mengelola organisasi, bagaimana sih membuat suatu kegiatan gitu. Ya itu yang bikin saya semangat tuh, maksudnya berkesan lah, memorisi. Betul. Ya berarti dari Mas Ulus sendiri momen yang paling berkesan adalah saat mengikuti kegiatan-kegiatan hima Iya. di Kesatria Asia. Nah sekarang lanjut Mas Imam, apa momen yang sangat berkesan sampai sekarang? Momen yang sangat berkesan tuh sebenarnya bagi saya tuh bisa diskusi dengan dosen di luar jam kuliah. Kuliah. Jadi ketika saya ketemu Prof. Roja, terus Juanda, Ibu Mira, semuanya guru-guru terbaik yang ada di program studi ini, dan mereka tuh asik untuk diajak diskusi atau ngobrol gitu, baik itu tentang ilmu itu sendiri atau tentang kehidupan yang sering sekali itu ngasih amanah baik bagi kehidupan saya waktu dulu gitu. Akhirnya apa? Akhirnya disitulah muncul ya tadi cinta itu kan muncul karena oh iya baik ternyata gitu dan sebagainya gitu. Jadi itulah yang jadi motivasi saya agar jadi mahasiswa yang memang terbaik tuh versi saya. Terbaik tuh belum tentu yang IPK-nya paling besar, bukan. Tapi terbaik tuh versi saya, belajar mengenal diri sendiri. Akhirnya apa? Ketika kita mengenal diri sendiri, kita tahu dan bisa ngambil keputusan terbaik di kehidupan kita sendiri. Karena pada dasarnya pelajaran, dosen, semuanya yang ada di sini itu hanya mengajarkan kita untuk mengenal diri sendiri. Akhirnya keputusan-keputusannya kan kita yang ngambil. Contoh saya mungkin fokus di bisnis sekarang. Ada Mas Trevi sekarang fokus jadi guru terbaik di bidangnya. Ada Mas Suswanto fokus di pemerintahan di desa. Nah itu keputusan-keputusan terbaik itu yang sehari ini akhirnya membawa saya tuh jadi manusia yang lebih baik lah gitu, seperti itu Mas. Menarik sekali sepertinya. Momen terbaiknya. Momen terbaiknya. Diskusi dengan para dosen yang ada di FSU gitu. Tentunya organisasi juga. Betul. Karena praktik ilmu itu kan adanya di organisasi gitu. Jadi keseharian itu penting banget gitu. Betul. Jadi kalau hanya kuliah pulang juga, ya saya dari SMA sampai kuliah juga banyak mengikuti organisasi dan itu penting sekali dan jangan ditinggal kalau jadi mahasiswa seperti Mas Yongki ya, pasti nggak mungkin dia nggak ikut organisasi. Betul. Pasti ikut organisasi. Dan Betul. banyak manfaatnya, ini nggak ada loh di kuliah. Udah praktek berbicara yang baik, praktek ini tapi public speaking teori gitu ya, tapi prakteknya ada di podcast hari ini. Seperti itu sih. Betul sekali Mas. Nah dilanjut Mas Revi. Kalau ditanya pengalaman paling berkesan, tentunya sepanjang perjalanan saya berkuliah di sini berkesan semuanya. Berkesan semua. Tadi sudah dijelaskan oleh sebelumnya bahwa kita diberikan ruang untuk berekspresi di sini dengan dosen-dosen terbaik di sini. Justru di situ saya menemukan bahwa saya punya ruang dan kesempatan untuk menuangkan gagasan, ide. Nah di pengalaman di sinilah saya bisa mempraktikkan itu sampai dengan sekarang di dunia kerja. Kemudian momen paling berkesan pada saat mengikuti mata kuliah seni peran dulu. Saya berpikir kok guru disuruh seni peran, padahal kan nggak mau jadi artis gitu ya. Tapi ternyata ketika kita menjadi seorang guru, kita dituntut untuk bermain peran ternyata di depan anak-anak kan seperti itu. Nah itu menjadi pengalaman terbaik saya. Oh ternyata dulu waktu saya main teater di kampus itu bisa dipraktekkan di kelas. Di rumah banyak masalah misalnya pusing, ternyata begitu ke kelas kan harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Nah itu ternyata pengetahuan dan ilmu-ilmu itu bisa diterapkan dalam kehidupan nyata kita, khususnya saya di pendidikan. Berarti tidak ada ilmu yang sia-sia ya Mas? Tidak ada ilmu yang sia-sia. Betul. Nah tadi kita sudah membahas masa lalu ya Mas. Kita sudah kilas balik mundur. Sekarang kita akan balik lagi ke masa sekarang.
mungkin bisa diceritakan sedikit kesibukan sekarang atau profesi yang sekarang sedang ditekuni itu apa, dan gimana sih awal mula perjalanan setelah lulus dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sampai bisa berada di titik yang sekarang? Mungkin dari yang paling panjang dulu ya. Wih, sudah dari yang Iya. punya sejarah panjang. Apa ya, sebenarnya sederhana ya, kalau masuk prodi Bahasa dan Sastra Indonesia itu pengen kayak Pak Revi gitu ya. Jadi guru yang baik gitu, jadi dosen yang baik mungkin, atau jadi ilmuwan yang baik gitu, dan cepet PNS ya nggak? Iya. Kita kan gitu ya, orang Orang zaman dulu. iya, mau jadi guru itu kan larinya ke sana gitu ya. Tapi saya di titik itu mulai sadar sebenarnya dari SMA atau bahkan semester 1 saya udah sadar bahwa PNS itu tidak harus ditunggu. Karena PNS itu berproses. Dan proses itu ada ketika kamu sudah lulus. Nah, ketika sadar simpulan itu, maka mulai dari SMA atau bahkan semester 1 saya udah mulai berbisnis tuh. Dulu inget di kampus tuh berbisnis jual beli pakaian, kerja sama mahasiswi waktu itu, sama teman saya yang modalin, mahasiswi yang juga bagi hasil gitu. Jadi jualan pulsa lah, dan dulu kan pulsa susah ya, harus komputer gitu ya dan sebagainya zaman saya dulu ya. Sekarang dari M-Banking atau dari Shopee itu udah gampang sekali, kalau dulu kan enggak gitu. Jadi saya manfaatkan peluang-peluang itu untuk nambah pemasukan saya pribadi pada waktu itu. Kenapa? Sebenarnya karena saya kurang uang pada waktu itu. Karena uang jajan saya dibatasi oleh orang tua. Akhirnya mau nggak mau saya harus kreatif. Kalau nggak kreatif, maka kehidupan saya makan siang aja mungkin sederhana gitu ya. Ya diputar lah gitu. Dan saya sadar saya itu laki-laki, maka ya tadi harus berkembang. Nah, yang namanya laki-laki itu kan pasti harus menikahi lah atau apa gitu. Kalau nunggu PNS misalnya, mungkin iya bisa jadi nggak nikah. Dan soalnya orang tua yang mendanai kan. Pikiran saya sembel itu dulu gitu. Jadi mulailah kita berwirausaha dan sebagainya. Tetap jadi mahasiswa terbaik sih tetap gitu ya. IPK itu harus ada standarisasi, bagi saya itu harus 3,5 gitu pribadi nih ya. Walaupun ada yang 38, 39 peduli amat, mereka yang juara umum, tapi yang penting bagi diri saya ada batasan pencapaian tersendiri gitu. Karena kita tuh hidup tidak untuk berlomba siapa yang sukses duluan, tapi yang paling tadi mengenal diri sendiri, dan di situ kita nyaman ya udah kita lakukan itu gitu. Jadi dari proses itu akhirnya ketemulah sampai dari dulu saya berbisnis, bahkan saya kuliah pasca sarjana juga, yang mau lanjut kuliah bisa pasca sarjana juga. Ada di Nusa Ganti juga. Jadi saya tuh dari SD sampai sekarang bisnis pun di Cirebon, jadi nggak kemana-mana gitu. Kuliah S1 S2, jadi bisnis alhamdulillah bertahap gitu. Pada tahun 2018 saya menikah, dan akhirnya pada waktu dulu saya bisnisnya itu bermacam-macam gitu ya. Saya main AdSense lah, saya tahu bahwa dapat uang dari internet yang zaman dulu tuh orang ini ya, sebelum COVID tuh kayak kok dapat uang, bisa dapat uang dari mana, dan sebagainya gitu. Bahkan sekarang lagi musim affiliate gitu ya. Dulu saya udah main affiliate Amazon dan yang lainnya lah gitu, saya lakukan untuk apa? Untuk income tadi sebenarnya. Tapi dari situ akhirnya terlatih untuk bisa mandiri gitu, kemandirian finansial. Jadi akhirnya 2018 saya menikah dan mendirikan satu brand yang namanya Gini Hijab gitu bersama istri saya. Kebetulan istri saya dan istri saya juga ketemu di pasca sarjana. Jadi istri saya lulusan pasca sarjana GJ, tapi S1-nya di UPI gitu ya. Di situ, dan mungkin ini alhamdulillah sekarang bisa berkembang sampai di titik yang hari ini akhirnya saya jadi gurunya di luar kelas. Jadi ngobrolnya dengan KKM gitu, ngobrolnya dengan pengusaha-pengusaha lain gitu. Tapi apa sih ilmu yang didapat di sini? Yang tadi public speaking, critical thinkingnya gitu, itu yang jalan di kehidupan saya. Akhirnya saya bisa memutuskan ya udahlah, pendidikan di kelas saya tinggalkan karena memang harus berkembang di dunia bisnis. Karena ternyata ya tadi ketidakpastiannya lebih ya dibandingkan jadi seorang guru gitu. Kalau seorang guru kan kalaunya di murid, keuangan mungkin tenang gitu ya karena ya udah PNS gitu ya. Tapi kalau yang bisnis itu ya memang kita punya banyak karyawan, tim dan sebagainya, dan kita harus memikirkan mereka gimana caranya bisa berkembang gitu Mas. Jadi
alhamdulillah di titik ini saya bersyukur banget bisa ketemu dosen-dosen terbaik di sini. Akhirnya tiba-tiba lompat, saya juga nggak tahu, pengennya sih dari Prof. Lonjak dulu tuh. Iya, jadi profesor tuh enak gitu ya. Iya, nanti saya kuliah S2, S3. Ternyata pas saya mau nentuin kuliah S3, bentar-bentar, penting nggak ya bagi saya? Akhirnya ya udah ditunda dulu ya, karena fokusnya bisnis. Bahkan saya kepikiran pengen kuliah lagi deh kayaknya tentang bisnis Bisnis. India atau dimanapun. Tapi ya itulah, berjalan seiring berjalannya waktu aja. Yang penting tadi bisa manfaat di tempatnya masih tadi. Itu sih perjalanan bisnisnya, atau perjalanan saya dari awal sampai ketemu di fokus di bisnis gitu. Cukup. Seperti itu Mas. Cukup menarik ya Mas, perjalanannya dari mulai menjadi mahasiswa, kemudian lulus, dan sampai di titik ini. Nah sekarang Mas Revi mungkin bisa diceritakan. Mungkin akan berbeda dengan cerita tadi karena memang sudah concern di pendidikan. Di 2014 kebetulan saya di kegiatan PPL waktu itu praktik di SMP 7 Tujuh juga. dan alhamdulillah yaitu karena kita dituntut menjadi seorang yang profesional di sini, ya ketika praktik di lapangan ternyata dipertimbangkan ya keilmuannya, akhirnya dipercayalah untuk menjadi guru honor di sana di SMP 7 pada tahun 2014. Jadi yang lain PPL pulang, saya masih di sana sambil kuliah gitu double kan. Nah di tahun 2014 saya menjadi honorer. Kemudian saya kan orangnya tidak mau statis, jadi pengennya dinamis, setiap tahun harus ada perubahan gitu kan. Saya coba mengikuti forum honorer Kota Cirebon waktu itu untuk memperjuangkan SK Wali Kota dengan teman-teman honorer, dan alhamdulillah bisa terrealisasi di tahun 2018. 1000 sekian honorer bisa mendapatkan SK Wali Kota dan kesejahteraan gitu. Keren. Kemudian di tahun 2020 baru saya berpikir untuk mengikuti tes CPNS. Karena waktu 2019 nanti aja deh, 2020 aja saya ikutnya gitu. Karena waktu itu masih dalam proses perjuangan dengan teman-teman. Jadi 2020 saya ikut tes CPNS, yang alhamdulillah mungkin itu juga bagian dari doa teman-teman yang belum diperjuangkan. Saya lolos untuk tes yang pertama dan terakhir kali. Di SMP Negeri 7 lagi. Jadi dari mulai PPL, honor sampai dengan menjadi PNS di SMP Negeri 7 gitu. Alhamdulillah sepanjang perjalanan pengalaman saya memperdalam keilmuan, kemudian mengikuti setiap kegiatan, karena yang namanya di sekolah juga kan biasanya ketika ada pelatihan pasti yang muda yang disuruh maju. Ya, Gitu kan. betul sekali. Itu buat saya itu menjadi sebuah peluang dan kesempatan gitu. Jadi pemikiran saya udah, saya ikut pelatihan apapun saya ikut, dan alhamdulillah di 2020 setelah menjadi PNS saya dipercaya untuk menjadi ketua MGMP, Musyawarah Guru Bahasa Indonesia Kota Cirebon tingkat SMP. Kemudian sampai dengan titik itu saya mengikuti program-program pemerintah termasuk guru penggerak, saya ikuti menjadi narasumber berbagai praktik baik secara nasional waktu itu. Jadi saya ingin fokus gitu di dunia pendidikan, sampai dengan saya membuat konten-konten pendidikan juga, coba mengedukasi teman-teman guru melalui konten-konten TikTok atau apapun gitu, dengan sampai dengan detik ini. Jadi ya alhamdulillah sampai dengan detik ini saya untuk di Kota Cirebon masih dipercaya terkait dengan memberikan atau berbagi pengetahuan dengan teman-teman sesama guru. Iya, menarik sekali. Mungkin ini juga bisa menjadi hal yang menginspirasi ya untuk nanti teman-teman yang sekarang masih menjadi mahasiswa nih, untuk bisa terus Amin. meningkatkan Pasti. belajarnya. Pasti Pasti. Pasti bisa. Terus ya Mas. Iya. Siapa yang Terus apa ini aja. Insya Allah mohon doanya Mas, mau meneruskan. Mau menjadi guru soalnya. Amin. Amin. Mungkin bisa dilanjut sama Mas Us, Ya kalau saya sih di luar bidang pendidikan gitu. pemerintah. Nah, lulus saya di tahun 2021. Kemudian mungkin jodoh kali ya. Selang berapa bulan, 3 bulan saya menikah. Dari setelah lulus menikah, terus pada awal tahun 2022 saya direkrut atau saya bekerja di pemerintah desa sampai sekarang. Jadi kalau untuk berpikiran mengajar atau apa, mungkin ada juga pikiran saya pengen mengajar. Cuman prinsip saya seperti ini, kerja di mana saja gitu kan, penghasilan itu dari mana saja.
ilmu yang kita punya juga ya syukur-syukur kita bisa bersaing dengan yang lain gitu. Berguna lah putih. Ya bener kata Mas Imam, semuanya itu baik semua gitu. Semua baik semua gitu. Baik di pekerjaan atau di proses dari kuliah sampai mengajar sampai jadi pengusaha sampai banyak gitu kan, maksudnya banyak yang baik. Ya saya pribadi sih cari yang nyaman-nyaman saja gitu. Betul. Mungkin kerja di mana saja kan ya prosesnya gitu. Nyaman. Proses singkat. Betul. Cari yang nyaman dan juga bermanfaat untuk orang banyak ya. Iya. Betul. Nah, kita geser lagi ke pertanyaan berikutnya nih. Kan tadi juga sempat disinggung ya bahwasanya ada anggapan kuno nih sama orang tua atau mungkin juga nenek atau kakek kita ya, bahwasanya lulusan di jurusan pendidikan itu hanya bisa jadi guru, hanya bisa jadi guru di kelas. Nah, padahal kan kalau kita lihat bahwa ini peluangnya itu luas banget. Bisa kerja di pemerintahan, bisa juga di bisnis, mungkin juga kakak kita ada yang bekerja di reporter, ada yang juga di pegawai bank sepertinya. Nah, kira-kira ada nggak sih relevansi ilmu kebahasaan, kemudian kesastraan, mungkin juga kependidikan dengan profesi Mas sampai saat ini? Ada nggak relevansinya dengan profesi saat ini? Kalau saya mah ada. Pasti. Pasti. Mungkin Ada banget. pasti. Mungkin dari Itu yang jadi modal. dari Mas Imam sepertinya. Iya. Karena kalau Mas Revi sudah pasti ada relevansinya. Apa ya sebenarnya yang tadi ya dua hal sih relevansinya. Kalau banyak kan pelajaran entah Betul. sastra tadi, sastra jadi seseorang gitu ya. Ya sama di wirausaha juga, kalau lagi rugi ya pura-pura bahagia aja gitu ya. Itu sama sih pelajaran sastra gitu ya, bisa main drama dan sebagainya. Tapi dua hal sih yang saya tangkap yang sering saya pakai hari ini adalah satu public speaking, kedua critical thinking. Jadi itu modal pertama untuk orang berkembang. Adapun pelajaran yang lainnya ketika critical thinking itu ada, ketika public speaking itu bisa menyampaikan apa yang ada di kepalanya. Nah, tentunya kepalanya harus diisi dulu ya. Kita harus belajar dulu. Makanya kuliah itu belajar, bukan main gitu. Kalau organisasi terus juga salah. Kalau belajar terus juga salah. Makanya butuh seimbang antara praktek belajar dan praktek kehidupannya. Dan jangan sampai sibuk organisasi tapi IPK-nya juga jeblok gitu. itu yang jadi salah. Maksud saya harus seimbang gitu, maksud saya gitu. Karena ya lagi-lagi kita bukan anak SMA yang berangkat jam 7 pulang jam 3 atau 2 atau 4 gitu ya. Kita kan mungkin ada sela-sela mata kuliah ada kosong, ada apa. Nah, itu manfaatkan dengan baik. Kalau saya dulu dagang atau cari uang gitu ya. Kalau Mas organisasi gitu. Saya juga sama sebenarnya berorganisasi. Ya tetap aja mengenal banyak orang kan, banyak customer kan gitu kan. Saya ibu aja sih sebenarnya. Marketing ya. Gitu dulu ya. Jadi ketika saya public speakingnya baik, pikirannya baik tentunya, karena berdiskusi dengan orang-orang baik juga gitu, akhirnya bisa mudah untuk menangkap ilmu tentunya dan bisa tahu skala prioritas gitu. Akhirnya dan dia tadi critical thinkingnya apanya, jadi kayaknya bisa deh saya dapat uang dari YouTube dulu. Mungkin Atta Halilintar itu muncul 2019, saya udah tahu dari zamannya dia belum jadi apa-apa, dan saya tahu kalau dulu orang tahu gimana ya cara dapat uang dari YouTube, gimana ya dari aplikasi gitu, gimana ya dari ini. Nah, pada waktu itu alhamdulillah saya ada di komunitas internet marketing gitu, dan saya banyak tahunya tentang itu. Hanya dulu memang karena disambi kuliah akhirnya nggak fokus, jadi memang ya hanya untuk nutupin aja. Tapi setelah kuliah mulai fokus alhamdulillah penghasilannya itu naik drastis gitu. Tapi bukan salah rupiahnya nih, karena itu ngomongin skala prioritas. Karena kan ridho orang tua tuh jadi kita buat berkah. Karena ridho orang tua, saya ingat banget dulu waktu skripsi S1 itu, Mam, selesaikan skripsi dulu, nanti bisnis mah gampang, nanti setelah selesai skripsi kamu bisnisnya tambah baik kok, tambah bagus. Pada waktu itu saya agak nggak nurut kan. Enggak, saya butuh uang, intinya sih secara tidak langsung saya butuh keuangan gitu ya, karena emang ya itulah gitu. Akhirnya saya cari uang, tiba-tiba bisnis saya
ceplok gitu. Oh iya, ternyata ada pesan dari orang tua saya harus nyelesain skripsi kan. yang kalau lagi skripsi nih lebih baik cepet asli. Jadi Jangan ditunda-tunda. iya, itu nanti bener. jangan itu, apalagi yang ngerasa paling pintar atau IPK-nya gede. Kadang yang lulus itu, yang IPK-nya juga kurang dari 3,5 atau enggak, ya itu. Jadi skripsi itu ya bukan masalah siapa yang pintar sih. Sebenarnya ya kerjakan sampai tuntas, kalau bahasa orang Cirebon yang penting kian. Iya. Datang bolak-balik gitu, Iya. coret-coret dan sebagainya. Nah dari itulah satu gerbang utama yang memang membuat kita tuh tadi, kalau saya pribadi ridho orang. Tuh. Wah, akhirnya alhamdulillah saya melesat. Dan ketika saya tanya ke orang tua, Bu, kalau AA, kan panggil AA karena anak pertama gitu, Bu, kalau AA itu udah nggak ngajar lagi boleh nggak apa-apa lah, yang penting kamu udah bisa nggak ngerepotin orang tua lah, bahasa gampangnya. Jadi seperti itu. Jadi dua hal sih, kalau kamu dimanapun tempat itu ya, terutama di bahasa sastra Indonesia itu ya tadi apa, public speaking dan critical thinking. Public speaking kan jadi guru, teaching lah, Betul. banyak hal lah, harus presentasi setiap hari lah, harus ini penilaian, dan kebanyakan dari situ ya Mas ya, mau nggak mau karena setiap hari kita bikin presentasi, kita apa dan sebagainya, itu kebentuk sendiri sih. Yang awalnya saya juga malu-malu, jadinya kebiasaan, ya udah Iya. ngomong aja tinggal apa adanya. Kalau pikirannya bagus pasti juga bisa mengungkapkan di depan kelas atau di depan murid ya Pak ya. Iya. Gitu ya Pak ya. Jadi ngajar tuh santai, kalau Santai. orang udah bingung Pak ya. Ya, Yang pusing tuh satu hal lagi bahwa pencapaian, walaupun kita kuliah di pendidikan, pencapaian utama itu bukan hanya sebatas menjadi PNS. Poin itu ya, Betul. utamanya bukan itu, tapi tadi bahwa pengalaman, proses belajar, pengetahuan kita itu ternyata bisa diaplikasikan dalam segala bidang. betul. Ada kok banyak teman-teman angkatan saya angkatan saya yang terbanyak. Sekitar berapa kelas sih? Pokoknya terbanyak aja angkatan 2014, dari 2010 ke 2014 tuh banyak. Kemungkinan ada 200 atau berapa orang gitu ya, saya lupa gitu ya. Ya Mas ya, pada waktu itu ya. Iya. Jadi saya mungkin tingkat akhir Mas beda setahun ya, Beda setahun. kan gitu ya. Itu Masih banyak dan sudah banyak. Kalau dicari teman-teman saya ada yang udah jadi dipercaya inilah, dipercaya itu. Cuman kan nggak bisa cerita di sini ya, tapi banyak banget. Jadi kalau yang mau masuk ke program studi pendidikan dan bahasa sastra Indonesia itu ya nggak usah mikir panjang sih. Betul. Jadi emang ya kalau niatnya baik, insya Allah dapet. Tadi ya mungkin tadi bilang ada yang di dunia hukum, ada di perbankan, ada terus ada pengusaha yang lain-lain juga sebenarnya ada. Mungkin karena prodi taunya saya, bisa jadi ada yang di luar sana ada yang lebih lagi atau apa, mungkin belum dicari aja. Nah dengan acara-acara seperti ini nanti mungkin alumni jadi tahu Betul. dan akhirnya bisa terhubung lagi. Dan ya yang guru bahasa Indonesia banyak di Cirebon dari sini ya, banget. Iya. banyak banget ya. Jadi udah kalau wilayah lokal mah kita udah pemenangnya gitu ya. Sampai 7 juga hampir keseluruhan lulusan PGJ semua, guru bahasa Indonesia. Itu bukan bahasa Indonesia aja, matematika ada, Matematikanya ada. Terus Untuk bahasa Indonesianya ya. bahasa Inggris ada. Kalau bahasa Indonesianya ya ada. Yang penting kuliah di UGJ dulu deh. Kalau ada pilihan yang baik udah. Iya. UGJ. Pastikan di bahasa dan sastra Indonesia. Terutama prodi ini ya Mas ya. Ah, iya. Terutama Jadi bahasa bahasa Inggris ya, ya gitulah alumni gitu ya. Iya, dan Itu sih Mas dari saya Mas. betul, dan informasi saja ya teman-teman, bahwasanya selain punya prospek kerja yang luas, program studi ini juga sudah terakreditasi unggul tentunya. Jadi Oh, iya. sudah bisa bersaing dengan PTN-PTN yang ada di seluruh Indonesia Oh seperti iya, itu. saya ada satu cerita. Saya ketemu mahasiswa UGM atau ITB. Saya kan aktif organisasi ya. Bahkan BEM pusat pada waktu itu kan suka studi banding kan, zaman dulu kan, entah sesama bahasa dan sastranya atau di fakultas lainnya gitu. Karena itu saya sering ngobrol dengan mereka, ternyata kalau mereka itu, kalau yang masuk ke sekolah kuliah negeri apa, kampus negeri itu, sebenarnya mereka tuh pengen stempel terbaiknya. Akreditasinya ya. Iya, bukan akreditasi, jadi kayak keren sih kuliah di UGM, di ITB. Tapi setelah saya bertemu dengan mereka, sebenarnya mereka sama seperti kita. Kalau kita belajar serius juga di sini. Jadi UGJ sama UGM sama nggak? Sama-sama aja, tergantung individunya itu. Betul Jadi sekali. ketika ngobrol nyambung Mas, asik. Saya yakin UNY ya, kalau perguruan UNY sama UGJ kalau ditemuin ya nggak jauh beda gitu kualitasnya. Asal tadi
tergantung mahasiswanya. Betul. Karena apa? Karena UGJ udah akreditasinya kan. Yang kedua saya bilang berkesan banget dengan dosen-dosennya dan lingkungannya ya. Walaupun dulu tuh ya emang lebih banyak banget ya, kalau sekarang UGJ nyaman banget sih. Udah ada AC nyala terus ya. Kerasa kan. Kalau dulu kan kita kayak gimana gitu loh, panas, tapi sekarang yakin deh semakin baik secara fasilitas ya. Betul. Dan 2019 2020 pada saat saya tes CPNS itu hampir 95% untuk bahasa Indonesia itu lulusan dari UGJ. Mantep. 50% ya. PNS saya tuh itu hampir 95% dari UGJ. Berarti saya nggak ikut daftar pada harusnya nambah 90 dong ya. Nanti nambah 99% jadinya. Aduh, bercanda. Aduh. Ya mungkin dilanjut sama Mas Agus, kira-kira apa nih? Keterkaitannya Iya betul, relevansinya dengan Kalau proses saya saat ini. pembelajaran mengenai berbicara, Iya. apalagi kan saya kan di bidang pengabdian masyarakat juga, mungkinnya kalau di pemerintahan desa harus saling berkomunikasi dengan warga. Dengan warga. Ya masa komunikasinya pakai bahasa ibu kan, bahasa daerah. Mungkin saya juga menerapkan di sana pakai menggunakan bahasa Indonesia juga. Yang baik dan benar. Iya. Nah, terus kalau untuk ilmu pengetahuan apa pembelajaran materi, ya di sana juga, ya maksudnya di tempat kerja saya juga sangat diterapkan sekali gitu. Ilmu-ilmunya gitu, ilmu-ilmunya dari pembelajaran waktu kuliah apa, ya sama persis apa yang dikerjakan oleh saya di tempat kerja sama waktu pas kuliah, ya hampir 99%, nggak ada bedanya gitu. Jadi sangat bermanfaat juga gitu. Nggak ada yang tidak bermanfaat gitu. Waktu pembelajaran waktu kuliah sampai diterapkan di dunia pekerjaan. Betul sekali. Tadi juga Mas Agus sempat menyinggung ada mata kuliah korespondensi di UGJ ini, dan juga itu bermanfaat untuk di pemerintahan. Sangat berguna. Di UGJ juga kan ada mata kuliah berbicara. Betul, berbicara, menyimak, menulis. Ya. Kalau menyimak kan kita melihat, maksudnya mendengarkan ketika ada sosialisasi dari Betul. dinas atau apa, kan kita kan menyimak gitu. Iya. Ya sangat berkesinambungan lah. Ya baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Karena Mas Revi mah relevansinya sudah pasti relevan ya Mas. Pasti. Kalau ditanya ya. Atau Makanya gimana? yang saya juga dulu impikan. Ya, semua orang kayaknya gitu deh dulu ya waktu jadi mahasiswa ya. Tapi kan ada yang mungkin tercapai, ada yang memang di dunia yang lainnya. Yang penting pada nggak menyusahkan orang kan, gitu aja sih. Gitu. ya mungkin Mas Revi memberikan tanggapan, kan ada anggapan kuno nih bahwasanya jurusan pendidikan tuh hanya bisa jadi guru kalau kata orang tua. Nah, dari sudut pandang Mas Revi sendiri sebagai pendidik itu seperti apa? Kita harus rubah mindset dulu, jangan kita harus punya pola pikir bertumbuh bahwa pendidikan itu bukan hanya milik guru sebenarnya. Betul. Oh ya, pendidikan itu bisa di semua segmen sebenarnya kan gitu, bukan hanya di bidang guru saja. Jadi kita harus rubah mindset itu dulu. Jadi baik nanti calon mahasiswa ataupun orang tua yang ini ya, saya pribadi justru akan merekomendasikan ya kenapa tidak kita mengambil ilmu tentang keguruan. Toh pada saat nanti kita bekerja juga sebenarnya kan bukan hanya selalu menjadi guru. Tadi kan ini sudah ada buktinya kan. Mungkin kita ini hanya bagian kecil dari seluruh alumni yang ada di luar sana. Mungkin ada yang lebih hebat lagi kan gitu ya. Gitu. Jadi kita tidak boleh berpikir dalam pola pikir yang sempit. Kita harus luas bahwa mungkin dari fakultas keguruan ini tadi ilmu komunikasi, ya kenapa nggak ngambil ilmu komunikasi lagi? Tapi kan bonus berarti. Kalau kita mengambil ilmu keguruan, ilmu komunikasinya dapat, ilmu pendidikannya dapat kan gitu ya. Betul. Hat-trick tuh kalau main bola kan. Dari itu kan. Ternyata orang-orang hukum juga sama kan. Iya. Ya itu ngomongin komunikasi, ngomongin fonologi, morfologi dan sebagainya, analisis ini Iya, itu betul. dapat banget sih di sini. Jadi Komplit, bisa diimplementasikan di bidang-bidang lain. Dan kalau di CPNS sendiri bukan hanya untuk guru sebenarnya, urusan bahasa itu bisa di balai bahasa, Iya, di kementerian itu masih bisa. Jadi nggak hanya melulu tentang guru, apalagi regulasi sekarang sedang tidak memihak untuk guru kan gitu ya. Nah ini kita harus punya pola pasti sih pikir. suatu saat Iya. pasti memihak.
Jadi kayak sedih gitu ya. Karena saya sedih juga. Kalau ngomongin guru itu sedihnya berkepanjangan. Kenapa? Betul. Karena ada proses ya guru honorer dan sebagainya gitu ya. Itu memang jadi sesuatu yang insya Allah sih ke depan guru tuh akan semakin betul. makmur gitu. Amin amin Kita amin. akan semakin Poin- makmur. Poinnya sih gini sebenarnya, ketika kita memang ingin menjadi seorang guru, target goalsnya itu bukan hanya tentang PNS, Betul. tapi kebermanfaatan kita untuk dunia pendidikan. Itu poin. Ya, dimana kita harus benar-benar menguasai 4 kompetensi guru, itu pedagogis, profesional, kepribadian, sosial, itu memang benar-benar harus diterapkan di dalam ilmu pendidikan. Karena apa? Masalah PNS mah bonus, Yes. kan gitu ya. Tapi kebermanfaatannya bisa dirasakan seberapa bermanfaat kita di dunia pendidikan, seperti itu. Betul sekali. Dan uangnya berkah. Iya. Karena saya dikuliahkan oleh seorang Guru. mau ingat banget gitu, ya itu berkah lah intinya ya Pak ya. Jadi jangan kalau pikirannya hanya untuk mencari uang yang banyak, itu mungkin belum tempatnya. Karena mungkin ya PNS keukur gitu ya. Ya, Tapi kalau mau nyari berkah banget, adanya nih Ada. guru uangnya. Karena tenang loh beneran. Saya lihat guru tuh tenang gitu ya. Ya itulah Mas gitu. Kalau memang mau jadi guru ya jangan jauh-jauh ya. goalsnya itu ketika jadi guru adalah ketika kita melihat anak didik kita menjadi orang sukses. Betul. Itu goalsnya. Waduh. Mungkin itu bisa nasihat untuk saya seperti yang mau menjadi guru. Ya pastilah ya. Betul ya. Ya semua dosen di sini juga gitu kayaknya. Iya, melihat ya, muridnya itu juga, sukses. betul. Jadi itu penting banget sih. Seneng aja ya kalau Iya. ketemu anak setiap tahun gitu ya. Betul. Lucu-lucu. Kalau kata orang pengalaman terbaik adalah guru. Kalau buat saya justru menjadi guru adalah pengalaman terbaik. Kata-kata. Bagus. Udah konsisten bener ya. Kalau dia statement gitu. Yuk kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kita mungkin juga akan fokus lagi ke profesi masing-masing ya, Mas. Dalam menekuni profesi yang sekarang atau pekerjaan sekarang, itu kira-kira tantangan terbesar apa yang pernah dihadapi dan tantangan tersebut dengan modal yang dipelajari selama kuliah itu bisa teratasi atau tidak? Mana nih? Saya atau Mas? Mas, Jawab ini. tantangan terbesar ketika di pekerjaan dan kira-kira itu tuh bisa terselesaikan dengan keterampilan yang selama kita dapat di kuliah atau enggak? Kalau saya pribadi sih, pengalaman saya ya, itu tantangannya mungkin keahlian antara individu apa sih aparatur pemerintah juga. Iya, betul. Jadi mungkin saya harus bisa lebih unggul dari dia gitu kan. Iya. Dengan keahlian saya, dengan bekal keahlian saya ketika waktu kuliah, ya saya terapkan gitu kan. Jadi tantangannya seperti mungkin apalagi sekarang dunia digitalisasi ya Mas ya, wajib gitu kan, wajib menggunakan laptop kan, HP atau segala macam gitu kan yang berhubungan dengan digitalisasi, yaitu mungkin di sana kalau orang desa awam ya itu bahasa sekarangnya gaptek mungkin ya. Saya waktu kuliah itu ada bekal, jadi cara mengatasinya ya cukup mudah gitu, cukup mudah. Yang penting kitanya sanggup untuk bersaing dengan yang lain juga. Betul. Ya kalau saya pribadi sih seperti itu yang saya terapkan gitu. Ya, jadi tantangannya itu lebih ke ranah digital dan kemudian Ranah karena digital. sudah ada bekal selama kuliah pembelajaran digital jadi bisa terselesaikan ya. Iya, kalau komunikasi kan mungkin ya manusia punya caranya sendiri gitu, cara berkomunikasi Punya sendiri. gayanya sendiri. Iya, punya gaya sendiri. Kalau keahlian itu kan hanya beberapa orang yang punya, apalagi di pedesaan kan. Di daerah desa rata-rata ya masih kurang paham mengenai Teknologi. teknologi. Betul Itu sih. sekali. Menarik, tadi sempat disinggung masalah digitalisasi ya. Nah dengan di zaman sekarang dengan perkembangan AI kemudian digitalisasi yang semakin masif ya. Menurut Mas kenapa mengambil jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu masih tetap relevan dan juga menjanjikan untuk masa depan? Karena prom itu butuh otak. Nah, prom AI itu saya tiap hari saya tim saya itu pakai AI. Itu kerjaan cepet beresnya, cepet dapet idenya, cepet beresnya. Ya nggak tahu ya kalau di keguruan itu udah terbiasa belum. Kalau saya sudah terbiasa pakai AI gitu ya. Jadi setiap hari saya dan tim saya atau tim tingkat-tingkat tertentu itu pasti pakai AI dan hampir saya semuanya itu suruh pakai AI. Kenapa?
Karena kadang mikirnya tuh lama. Kalau orang kan harus mungkin ngopi dulu apa dulu. Kalau pakai AI itu ya kayak ngobrol aja gitu. Karena mereka ngambil. Kalau dulu kita kan ngambilnya kayak link website ya. Zaman-zaman skripsi kan. Sekarang kayak skripsi kayaknya tesis gampang kayaknya gitu. Pola pikir, ngebentuk satu pola pikir rencana untuk diimplementasikan dalam bentuk tulisan kayaknya lebih mudah gitu. Jadi prompt itu intinya butuh mikir, guys. Butuh mikir, butuh bahasa yang baik. Akhirnya AI itu merekomendasikan hal-hal yang baik. Nah itu pas banget. Pas banget. Pas banget. Kalau Kalau nggak di- bisa nge-prompt itu bingung nanti bahasanya. Iya, betul. Pasti pura pakai AI kan awal-awal juga tentunya saya bingung ya. Tapi setelah kenal, setelah memang belajar tata bahasa dan sebagainya, dan ya intinya bisa ngomong, AI juga kan bisa pakai bicara kan gitu kan ya. Betul. Ya akhirnya lebih mudah sih. Betul. Berarti ini Gitu. menjadi pilihan yang tepat ya karena bahasa dan sastra Oh Indonesia. iya lah jelas karena ya itu Kalau nulis- kalau nge-prompt yang salah juga kan nanti salah. Oh iya, juga. salah. Bahasa yang jadi campur aduk salah juga nanti. apa sih maunya nih orang kata dia. Nah, dari sudut pandang Mas Revi nih sebagai guru, kan sekarang bikin puisi bisa pakai AI, bikin cerpen bisa pakai AI. Nah, itu bagaimana? Memang tantangan eh, untuk guru juga, di mana anak-anak sudah merambah ke dunia digital, Betul. termasuk dengan jangankan untuk bikin puisi, mengerjakan soal aja mereka sudah. Iya, bikin soal. Maksudnya sebagai seorang guru itu dalam melakukan asesmen tidak bisa hanya mengambil dari satu indikator gitu Betul. ya. Walaupun dia puisinya menggunakan AI, tapi dia bisa tahu nggak rasa puisi itu seperti apa. Ya. Itu bisa menjadi salah satu poin penilaian. Jadi walaupun indikatornya dan kita tidak boleh mengharamkan itu. Iya. Dan salah satu hal yang tidak bisa kita bendung adalah teknologi. Nah, anak sudah menyentuh itu. Nah, kita tidak boleh juga mengharapkan nggak boleh pakai AI. Udah nggak apa-apa, tapi pertanggungjawabannya adalah dia harus bisa mengaplikasikan puisi tersebut, baik dari segi rasa, kemudian dari segi tata bahasa, itu harus bisa diperbicaranya, itu harus dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Betul. Berarti masih tetap butuh pembelajaran langsung ya, Mas ya. Bahasa dan sastra Betul. Indonesia. Ada istilah guru bisa digantikan robot katanya gitu. Tapi kan guru yang bagaimana dulu? Betul. Kalau guru hanya hadir ke kelas memberikan materi tok yang sudah disiapkan, terus selesai ngajar udah pulang, bisa digantikan. Itu AI lebih pintar kan gitu ya. Tapi kalau guru yang melakukan refleksi, melakukan pendekatan secara emosi, nah itu robot belum bisa. Iya. AI belum bisa seperti itu. Robot tuh nggak punya psikologi. Ya. Betul. Kalau guru tuh ada rasa, Ada psikologi. ada rasa, ada doa, ada harapan ya, Ya. Pak ya. Jadi ketika ngeliat anaknya bisa, itu udah bahagia banget tuh saya lihatnya gitu. Waktu jadi guru ya, Ya. Pak. Jadi soal rasa sebenarnya jadi guru tuh. Bukan soal pinter dan Iya, pinter. dan apresiasi progres sekecil apapun kepada peserta didik. Yes. Karena itu bisa berdampak besar untuk masa depannya, karena sedikit demi sedikit kita menumbuhkan kepercayaan Iya, itu betul. paling penting. Nggak bisa. Ya. Memberikan kesadaran pada peserta didik bahwa apa yang dia lakukan hari ini akan berdampak untuk masa depannya. AI belum bisa. Kecuali AI-nya jadi dalam bentuk robot ya. Ya. Nanti nggak tahu nih pakai gimana ya Pak ya. Tapi tetap si manusia ketemu manusia tuh rasanya beda. Betul sekali. Kalau udah ketemu tuh kayak ya kita aja ya Pak ya, kayak saudara ya Pak. Walaupun kita nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, ketika sama-sama alumni kumpulan ada rasa. Nah, Rasa. itu. Kok nyetrum gitu ya? Banyak tuh karena sama-sama dari ini yang sama kan. Iya, betul. Satu alma mater. Sama-sama. Nah, kalau Mas U sendiri bagaimana nih? Barangkali di pemerintah desa tuh ada pemanfaatan AI atau digitalisasi. Nah, itu bagaimana? Kalau di pemerintahan desa sih mungkin belum maksimal ya, maksudnya Betul. masih kurang maksimal juga untuk memanfaatkan AI. Mungkin ketika diperlukannya kayak bikin poster, bikin konsepan suatu kegiatan atau musyawarah kan juga gitu. Kalau misalnya kita otaknya meledak gitu, ya udah AI biar Bikin cepat spanduk gitu. AI skill sama. Jadi Dulu harus bisa desain iya kan, sekarang. apalagi sekarang kan kalau desain kayak contoh lah banner kayak gitu kan Iya, kita ke tukang desain kan bayar, Nah, iya. sayang kan daripada Jadi efisiensi. AI gitu loh. Efisiensi. Iya, begitu sih. Jadi Ya gitu Pak. iya, mayoritas kayak gitu ya Mas ya. Enggak, karena memang orang-orang yang saya lihat kalau di desa begitu. Jadi kalau di grup WhatsApp itu kalau lagi ada, kan saya juga tetap berorganisasi ya, baik itu
di warga atau dimanapun ya tahu ini dari AI ya, Iya. mereka serba sikat Pak gitu sekarang. Jadi ya sebenarnya tadi ya memang harus tahu dan itu lebih cepat aja yang Iya, lebih cepat. Iya. Cuma ya masyarakat awam mungkin belum mengenal lebih dalam tentang AI gitu. Iya. Hanya orang-orang tertentu yang tahu gitu kan. Kalau di desa khususnya. untuk KTP Oh, kalau untuk nggak boleh ya Mas. registrasi kependudukan Nggak boleh ya. nggak boleh. Nggak boleh pakai AI. Nggak boleh pakai AI karena kan itu kan perekamannya mata, sidik Iya. jari terus muka, itu kan langsung rekam. Kalau pakai AI, ya apa yang direkam Iya. robot gitu kan? Benar Itu sekali. sih kalau di pemerintahan desa atau di desa lah gitu kan. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas. Kira-kira untuk adik-adik mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ada nggak sih pesan atau kesan gitu? Barangkali sekarang sedang berjuang untuk belajar, berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir, mungkin untuk mahasiswa kita yang semester 8, mungkin juga sedang yang mencari jati diri gitu. Ada nggak sih tips atau trik gitu? Kira-kira mereka tuh bisa menjadi lulusan yang kompetitif? Mungkin dari Mas Wisnu dulu gantian. Gantian Mas Wisnu dulu. Kalau saya sih mungkin belajarnya yang rajin saja gitu kan, maksudnya apa yang diberikan oleh dosen-dosen kita di sini itu tuh semuanya bermanfaat sekali ketika kita setelah lulus dari sini gitu kan. Dan mungkin banyak mindset saya jadi guru kayak, maksudnya jangan takut seperti itu gitu kan, karena lulus dari sini mau jadi guru bisa, mau jadi yang lainnya yang lainnya juga bisa kan, kerja di perusahaan-perusahaan apalagi gitu kan, sangat bermanfaat gitu. Intinya mah tingkatkan kualitas belajarnya, jangan takut, ke depannya itu pasti ada jalan, mengalir saja gitu. Ya itu sih mungkin pesan dari saya seperti itu. Tipsnya seperti itu, Iya, tips. belajar yang rajin Belajar yang rajin. sampai kitabnya selesai. Iya, karena kemampuan yang kita dapat itu akan disalurkan juga ketika kita berada di dunia kerja gitu. Betul. Sepakat. Berada di dunia kerja dan juga di masyarakat ya. Mas? Iya. Betul. Bisa dilanjut? mana Mas? Boleh. Oh. Nah, ini takut saya closing statement lagi nanti. Oh iya. Ini sengaja terakhir. Closing statement. Apa tadi pertanyaannya? Jadi lupa. Gara-gara Tips dan untuk bisa menjadi lulusan yang kompetitif nantinya setelah lulus. apa ya? Tipsnya tuh sebenarnya kalau saya pribadi gitu ya, mengenal diri sendiri sih itu paling penting. Saya mau apa, mau jadi guru kah, atau mau ngambil peluang apa, itu penting sekali. Nah itu tuh harus ada bukan setelah lulus, tapi sebelum lulus. Diskusikanlah dengan siapa. Kan masih ada pembimbing misalnya kalau semester akhir. Pak, saya tuh jadi guru gimana ya? Mungkin ngasih masukan gitu dan sebagainya gitu ya Pak ya gitu ya. Atau yang masih semester 1, 2, cobalah cari peluang lain. Entah apa atau apa yang tentunya bisa meningkatkan skill ya. Syukur-syukur dapat finansialnya. Tapi kalau tidak, minimal meningkatkan skill untuk tadi di dunia kerja atau bisnis dan yang lainnya gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling penting bagi saya tuh ya, kalau saya kuliah itu sebenarnya, contoh kamu mau kuliah dimanapun, kuliah program studi bahasa dan sastra Indonesia keguruan, sebenarnya bukan hanya untuk jadi guru, tapi lebih ke mengenal diri sendiri. Karena ijazah juga ya tadi ya hanya bukti kita kuliah, tapi bukan bukti untuk kita berpikir kan gitu. Karena yang paling ya kan yang sering diucapkan kan. Nah itu kan penting banget tuh. Berarti kita selama kuliah mau dimanapun, jurusan apapun, atau tentunya di bahasa dan sastra, itu harus tahu arah kita kemana, visi misi kita kemana. Saya sendiri. Jadi kelebihan, contoh, saya kayaknya kelebihan saya di sini deh. Mungkin di berbicaranya mungkin. Ya udah gitu. Mungkin ada orang yang belakang layar, korespondensinya mungkin gitu. Jadi harus kenal setelah lulus, kalian nggak bingung gitu. Kalian nggak bingung mau kemana dan kalian udah punya skill kayak Mas apa namanya? Yongki. Coba kalau wawancara, saya kalau wawancara orang itu yang mau masuk kerja itu, ya apa ya? Jadi ketika public speaking aja udah nggak baik gitu, IPK-nya gede juga saya nggak percaya. Serius loh. Jadi yang paling penting itu bisa mengungkapkan isi pikiran dan hatinya. Kayak Mas Yongki ini udah mulai bawa podcast dan sebagainya. Kalau ditanya pengalaman, iya Pak, dan ada buktinya
di layar gitu. Ini artikel saya di sini gitu. Jadi ketika ada kesempatan kerja atau kesempatan yang lainnya itu sudah ada jejaknya atau rekam jejak. Seperti Mas tadi kan rekam jejaknya sebelum menjadi PNS memperjuangkan guru honorer dan sebagainya. Dan Mas Suswanto mungkin di kampungnya apa atau apa kan pasti punya rekam jejak. Ya, itu penting banget. Rekam jejak jadi orang yang terbaik tentunya bukan hanya di IPK tadi. Syukur-syukur semuanya selaras. IPK-nya bagus, rekam jejaknya bagus, keterampilannya juga bagus. Wah, itu mah insya Allah. Amin amin. Ada UGJ lagi kalau ada kesempatan juga masuk sih kayaknya gitu ya. Iya nggak? Ya gitu. Itu sih. Kalau dari saya mungkin yang pertama untuk adik-adik tingkat kita yang sedang berjuang mau lulus ataupun yang baru masuk atau yang belum masuk, paling utama adalah tentukan target. Karena buat saya target itu paling penting. Gimana kita punya tujuan jadinya. Tentukan target dan berani melangkah. Kadang-kala kan kita ragu. Keraguan-raguan itu kadang yang menghambat kita untuk maju. Betul. Kita ragu, aduh takut salah. Mau ngomong takut salah seperti itu ya. Padahal tidak akan ada kata benar kalau tidak ada kata salah kan gitu ya. Jadi keraguan-raguan juga itu menghambat. Jadi tentukan target, berani melangkah dan dilihat dari kebermanfaatan. Jadi kita harus bisa mengukur seberapa bermanfaat kita untuk orang lain. Baiknya ya tidak harus dengan secara umum di dunia pendidikan dulu deh. Untuk kelompok kecil kita aja dulu. Kita bermanfaat atau tidak untuk yang lain. Nah itu kan bisa belajar dari situ dan saya rasa itu akan menjadi motivasi. Karena langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi lompatan besar besok hari kan gitu. Itu closing statement. Itu sih. Nah, seberapa bangga sih Mas di sini pernah masuk di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FPS UGJ dan apa yang menjadi kebanggaan hingga sampai saat ini? Saya dulu ya. Boleh. Takutnya closing statement. Enggak. Biar. Seberapa bangga sekali karena ternyata begitu saya menjadi seorang guru, menjadi ketua MGMP, saya mulai dari menjalin kemitraan dengan UGJ. MGMP Bahasa Indonesia Kota Cirebon ini harus bermitra dengan UGJ. Untuk apa? Ya untuk memudahkan segala sesuatu. UGJ butuh masukan tentang di dunia lapangan sebenarnya seperti apa, pendidikan kita seperti apa. Satu itu, kedua juga kan ini bisa menjadi wadah mahasiswa untuk bisa berorganisasi secara luas melalui MGMP. Jadi harapan kebanggaan saya sendiri adalah ketika dulu saya menjadi seorang mahasiswa, ternyata hari ini saya bisa bermitra dengan dosen-dosen kita yang luar biasa, dengan Pak Juanda, kalau Bu Mira yang dulunya mengajarkan saya tentang keilmuan, ternyata sekarang kita jadi mitra. Betul. Itu menjadi kebanggaan yang luar biasa dan buat saya ini pencapaian yang luar biasa. Gitu. Menarik sekali ya. Dari Mas Imam? Kebanggaannya ya kuliah di sini ya. Apa ya kebanggaannya? Ya tentunya proses saya sampai di titik ini juga tidak terlepas dari UGJ dan bahasa dan sastra baik itu S1 maupun S2 karena saya belajar di sini berarti 6 tahun ya, dari S1 4 tahun, S2 2 tahun dan dosennya sama. Pertanyaan kenapa sih dulu saya nggak ngambil keluar? Ya karena saya juga udah punya lingkungan di sini, ngapain ngambil ke UPI misalnya? Betul. Belum tentu di sana kita babat alas lagi lah bahasanya kan gitu kan ya. Ya mungkin ada ilmu baru tetap, tapi bagi saya udah nyaman di sini, tenang di sini dan saya juga bangga. Kebanggaan saya nggak kemana-mana kok. Bisa ya Pak ya? Iya, nggak harus kuliah di ITB luar kota gitu ya. gitu ya. Bisa kok gitu. Jadi yang tadi bahkan ketemu tadi dosen atau ketemu tadi yang jadi mitra atau bahkan saya ketemu Pak Juan itu udah kayak ya mitra lah atau teman sendiri. Tetap kalau di kampus mah beliau dosen saya, tapi kalau di luar kadang ya mungkin bisa berbicara yang lebih asik gitu ya Tukar pikiran Mas. iya tukar pikiran kan. Kalau di sini kan harus tetap namanya murid ke guru kan harus respect gitu ya. Jadi ya seperti itulah gitu. Jadi bangga banget sih saya dari awal sampai akhir tuh di Cirebon sih. Itu aja sih kebanggaan saya. Dari Mas Us? Kalau dari saya kebanggaannya itu terutama itu pembentukan karakter saya, pribadian saya gitu kan. Dulu saya maksudnya udah berbicara seperti ini aja nggak berani, tapi ketika belajar di sini, kuliah di sini,
setelah lulus saya udah mulai berani lah. Intinya sih apa? Jadi apa yang saya dapat tuh ya saya salurkan gitu kan. Begitu sih. Pembentukan karakter ini. Menarik sekali, Pak. Sangat bangga sekali beliau di sini. Ya kan kedisiplinan juga Iya. diterapkan. Apalagi pas micro teaching telat sedikit aja nggak boleh masuk kan. Gitu. Jadi disiplin dengan pembentukan karakter saya gitu, saya pribadi. Ya, menarik sekali. Berarti untuk teman-teman siswa-siswi SMA, SMK yang ingin bergabung di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu sangat bisa sekali karena punya banyak sekali manfaat, punya banyak sekali prospek kerja dan juga tentunya sudah terakreditasi unggul. Nah, mungkin ini pertanyaan penutup ya Mas, karena kita sudah ngobrol kurang lebih 1 jam sepertinya. Saking asik ya. Kayak ngobrol. Nah, nanti Mas bisa memberikan satu pesan atau kesan untuk keluarga besar program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk mahasiswa, untuk dosen dan juga tentunya untuk alumni seperti itu. Dimulai dari Mas Agus dulu. Kalau kesan saya sih mungkin Saya mikir dulu ya. Kesannya kesannya berarti belum untuk keluarga besar. ya menurut saya sih untuk keluarga besar terutama pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu kesannya tuh sangat kekeluargaan sekali gitu. Buktinya sampai sekarang saya terhubung dengan Mas Imam, Mas Revi gitu kan. Itu bakal tiket saya gitu kan. Jauh dari saya gitu. Tapi ya ini komunikasi ini terjalin. Ya mungkin pesannya apa ya? Lebih ditingkatkan lagi lah. Artinya komunikasi dengan keluarga-keluarga kita yang sudah lulus atau Alumni ya. alumni terutama gitu kan lebih dijalin gitu karena segala sesuatunya itu silaturahmi itu sangat penting dan sangat baik gitu. Nah pesannya itu lebih ditingkatkan juga apa kayak program-programnya mungkin buat Betul. menarik ya, maksudnya penarik calon-calon Mahasiswa. iya mahasiswa terutama sih itu. Bisa dilanjut sama Mas Imam. Ya, kalau saya sih sebenarnya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Saya sudah besar di sini, berproses di sini dan akhirnya sampai di titik ini. Makasih banget untuk dosen dan mahasiswa yang masih proses. Yakinlah bahwa insya Allah pasti ketemu jalannya masing-masing. Yang penting prosesnya baik, tidak mengkhianati hasil insya Allah. Yang kedua, yang tadi paling banyak program bagus di sini gitu ya, di Suagapi gitu yang mungkin belum tahu orang lain di luar sana. Ya harus publikasinya harus lebih baik lagi. Tentunya tentang program studi pendidikan bahasa dan sastra gitu ya. Tadi mungkin ngumpulin alumni tertentu ikut podcast dan sebagainya dari pengalaman alumni, dan jangan lupa dipublikasikan Betul. di media sosial dan yang lainnya. Kenapa? Karena mahasiswa yang ingin masuk ke sini adalah tadi media sosial. Bahkan saya pun kalau wawancara karyawan baru itu pasti saya lihat media sosialnya. Pasti saya lihat tuh profilnya, entah TikToknya, entah Instagramnya, entah apanya. Kalau dia dari sana aja udah baik, itu nilai plus aja sih untuk paling tidak saya melanjutkan wawancara dan akhirnya saya memutuskan dia masuk di tempat ke saya atau tidak gitu. Jadi profiling itu butuh banget dan saya belum tahu sekarang program studi itu lagi apa. Nah itu PR untuk Betul. program studinya, dan hari ini adalah sudah mulai ya podcast dan sebagainya. Semoga ini dilanjutkan bukan Amin. hanya apa ya sekali dua kali, tapi harus terus-terusan Berkelanjutan. dipublikasikan. Betul. Biar semua orang tahu bahwa ada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di UGJ dan itu menghasilkan kualitas-kualitas terbaik di Cirebon dan wilayah sekitarnya. Bahkan mungkin ada yang di luar kota, saya nggak tahu gitu ya. Itu Betul kan sekali. Dari Mas Revi. Ya, mungkin pesan dan kesannya adalah yang pertama pasti ucapan terima kasih. Saya sudah dibesarkan di sini sampai ada di titik saat ini, dan tentunya dari UGJ sendiri selalu memberikan kepercayaan saya melibatkan dalam segala kegiatan termasuk bulan bahasa. Betul sekali. Ya, anak Hima yang luar biasa HMJ ya. Nah, anak HMJ kami terlibat dengan NGMP, kemudian
dalam kegiatan-kegiatan lain juga, akreditasi juga termasuk kita masih dipercaya untuk diundang kan, seperti itu ya. Kemarin Jadi ya itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pasti. Kemudian mungkin pesannya adalah untuk calon-calon guru ke depan, memang di sini perlunya digitalisasi teknologi, yang mana ini menjadi tantangan untuk dunia pendidikan ke depan. Nah, harapannya memang di dalam pembelajaran di UGJ sendiri sudah mulai mengarah ke sana. Itu karena saya harap mahasiswa-mahasiswa yang nanti menjadi calon guru ini bisa mengaplikasikan keilmuan dan memang membuktikan bahwa lulusan UGJ itu adalah SDM terbaik ke depannya gitu. Jadi harapannya UGJ terus memberikan atau berkontribusi untuk dunia pendidikan khusus Kota Cirebon, memberikan yang terbaik untuk pendidikan di Kota Cirebon seperti itu. Amin amin. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas Imam, Mas Revi, dan juga Mas Uus selaku alumni Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tadi sudah kita membahas kisah dan juga pengalaman yang sangat inspiratif, dan juga pengalaman dari narasumber kita yang mungkin yang sangat-sangat menarik gitu. Khususnya dari perjalanan pada saat duduk di bangku kuliah, kemudian mau menyelesaikan skripsi, dan juga hingga lulus sampai sekarang, dan juga sukses di profesi atau pekerjaan masing-masing. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan siniar bahasa kita bicara sampai selesai. Bagi teman-teman yang ingin bertumbuh, berproses, dan juga berkembang, bisa untuk masuk di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan dan Sains Universitas Sudaya Gunung Jati Cirebon. Alhamdulillah sudah terakreditasi unggul, sarana, fasilitas, dan juga sudah lengkap. Dosennya sudah menarik, dan juga di sini alumni juga sudah sangat berkualitas sekali gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita ceritakan pada podcast hari ini. Jangan lupa follow, like, dan komen YouTube FPS UGJ. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap cintai bahasa dan sastra Indonesia, serta apresiasi kepada Fakultas Pendidikan dan Sains Universitas Sudaya Gunung Jati Cirebon. Saya Yongki Ari Putra Primansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.